Ya, Bapak Ibu guru semuanya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Semakin kuat? Kuat. Oke, saya mengucapkan terima kasih pada siang hari ini kita berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka untuk aksi nyata terkait dengan tugas dari calon guru muda. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi pada siang hari ini saya akan mencoba mengimbaskan materi yang mungkin saya terima selama ini tentang budaya positif. Mari sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan doa agar semuanya dilancarkan dan sungguh menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Ya Bapak Ibu, supaya kita lebih bersemangat dalam menerima materi pada siang hari ini, silakan semuanya berdiri. Pelajar Pancasila. Dan nanti yang akan poin-poin penting yang akan disampaikan. Yang pertama nanti perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini yang ada dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi memang agak banyak. Ini hubungannya dengan penyelesaian permasalahan yang ada di antara siswa kita. Kemudian saya akan masuk yang pertama bahwa yang namanya budaya positif di sekolah, hal-hal positif yang ada di sekolah itu nanti akan mempengaruhi karakter murid, guru dan nanti pada akhirnya akan terwujud di dalam visi sekolah kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan budaya positif yang sudah ada di dalam contohnya. Di sini ada yang istilahnya namanya keyakinan, berarti nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi di sini tuh harapannya anak itu melakukan itu bukan karena paksaan, tetapi karena sadar. Bu, kalau saya melakukan seperti itu, nanti ada nilai ini yang saya dapatkan. Nah, seperti itu di dalam materi ini. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Ini menurut Yazawan Loro, karena kurikulum merdeka itu semuanya
berhubungan dengan filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Kita sebagai guru nggak bisa mengubah padi menjadi jagung, nggak bisa. Tetapi kita hanya bisa supaya bagaimana padi itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, caranya tumbuh dengan baik apa? Berarti ada lingkungan sekitarnya yang harus kita olah dengan baik supaya nyaman, tumbuhnya padi itu nyaman, tidak ada gangguan apapun. Nah, itu tugas kita sebagai guru di situ. Menurut dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Tanaman padi ini paradigma belajar. Dari oleh yang tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Harapannya karakter tersebut tumbuh dengan baik. Daripada sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu nanti akan membentuk karakter siswa, sehingga nanti akan menjadi budaya yang positif seperti itu. Kemudian, nah ini sebagai salah satu apa ya? Bentuk apa ya, semacam bagaimana Anda bisa mencoba sendiri Bapak Ibu. Kita memegang barang yang berbeda. Misalnya kalau orang mencoba tentang Pak Iwan, enggak ada tidak mau. Juga sampai enak gitu. Tapi Pak Iwan bisa buka orang-orang. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya bisa mau membuka dan bisa tidak mau membuka. Ya pengendalinya siapa? Dia yang punya tangannya yang seperti itu. Jadi siswa kita, siswa kita akan sok-sok, jadi kita akan jadi sok gitu. Tetapi pada saat kita mencoba melakukan supaya mereka seperti ini, dan dia akhirnya mulai mau membuka, itu bisa menerima hal baik yang kita berikan kepadanya. Ini seperti itu. Jadi ada model seperti itu. Mau dibujuk, mau dipilih, juga ya sudah tenang. Modelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mencoba membujuk dan akhirnya anak itu mulai membuka, berarti dia mau menerima apa yang akan kita tumbuhkan dari siswa tersebut. Mungkin menciptakan hal-hal yang menyenangkan pada saat dia anak itu belajar. Ini sudah saya sampaikan. Kita bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah ini, jadi ini lebih banyak di psikologi tentang siswa ya. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser ya apa ya? Tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid kayak
Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi memang murid mulai mau kita apa itu deketi, ada pendekatan, itu dia mau. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasinya jadi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi sebetulnya yang dituju itu ya disiplin diri tadi. Dari dalam sudah. Seperti itu. Ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapannya motivasi perilaku manusia itu bukan karena mendapatkan pujian, bukan karena takut adanya suatu hukuman, tetapi karena yang nomor 3 yang digunakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, supaya teman-teman kita menjadi orang yang mereka inginkan, bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu kemudian lanjut ke pendekatan disiplin positif adalah dengan restitusi. Restitusi apa ya? Di sini sudah ada keterangannya. Restitusi ada nilai-nilainya. Yang pertama untuk kesehatan, gitu. Kemudian yang kedua, kita harus menghargai apa? Tata tertib yang sudah apa? Kita laksanakan bersama. Itu namanya keyakinan. Jadi nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari tata tertib yang dibuat. Seperti tadi, anak tadi mendorong apa itu sepeda motor dari depan pintu gerbang sampai ke belakang. Oh, yang pertama nilai apa? Sopan santun, etika. Yang kedua untuk keselamatan, supaya bapak ibu dan teman-teman yang nyebrang tidak ada masalah. Itu ada nilainya. Yang ketiga yang menghargai, karena memang keselamatan kita bersama, kita harus mencoba dilaksanakan secara konsisten. Jadi modelnya tata tertib itu lebih dengan istilah kesepakatan untuk merdeka diajar di luar tata tertib. Ya, selanjutnya di sini kita akan mencoba bersama untuk melihat video yang sudah dipersiapkan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi bagaimana
guru yang bersifat menghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima posisi manajerial. Dari nanti video yang kita lihat bersama, nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana nanti dampaknya jika guru tersebut melakukan kelima posisi kontrol tersebut. Yang paling pas nanti menurut gambar akan kita perjelas posisi yang mana sesuai dengan apa itu harapan, supaya nanti pada saat kita melakukan apa itu solusi permasalahan siswa, guru dapat melaksanakan posisi kontrol yang paling bijaksana sehingga siswa tersebut sadar untuk memperbaiki diri dari rasa apa itu kesalahannya. Mari kita saksikan dari video yang sudah dipersiapkan. Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masa
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video yang sudah ditayangkan dari 5 posisi kontrol yang paling cocok dan paling pas untuk kita yang mana? Posisi kontrol manajerial. Iya betul, yang manajerial ya. Karena tadi kan ada dijelaskan ada yang posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Di situ anak terkadang bisa menjadi dendam dengan kita nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi posisi kontrol yang membuat murid merasa bersalah. Nanti anak menjadi tidak semangat lagi, bergairah di dalam belajarnya menjadi kurang gitu. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman itu bagaimana kalau nanti posisi kontrol sebagai teman itu dampaknya terkadang anak-anak sangat tergantung dengan kita. Pada saat gurunya tidak ada, anak nanti semangatnya menjadi berbeda. Kalau yang posisi sebagai pemantau itu hanya sebagai formal saja. Nah yang kelima ini yang posisi yang paling pas untuk kita menghadapi murid yang bersalah nih Bapak Ibu ya. Itu 5 posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di situ siswa benar-benar bisa kita ajak bersama-sama menggali untuk kesalahannya sehingga siswa bisa menemukan solusi bagaimana dia harus tidak melakukan kesalahannya lagi. Makanya tadi kasus yang Naren itu kan dia menceritakan siapa yang nanti bisa membangunkan. Ada ibunya, ada siapa lagi? Ada Kak Emma. Mulai kapan dia akan berbuat untuk tidak terlambat? Mulai besok dia berjanji untuk tidak terlambat. Jadi di situ anak mandiri dan bertanggung jawab sebagai murid yang merdeka. Itu nggih Bapak Ibu untuk yang mengenai 5 posisi kontrol guru. Jadi supaya anak sadar akan keterlambatannya dan nanti dia akan
semua murid agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang dianjurkan di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian ini yang terakhir nih, segitiga restitusi. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini itu lebih yang ditekankan adalah motivasi yang intrinsik. Anak bisa berubah menjadi baik karena memang anak itu sadar untuk memperbaiki sendiri. Nah, di sini akan saya sarankan lagi yang terakhir. Segitiga restitusi ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami mengenai segitiga restitusi dari Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau tadi pada saat 5 posisi kontrol itu mungkin permasalahannya apa itu jelas ya antara guru dengan murid. Kalau yang segitiga restitusi itu permasalahannya bisa antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru yang ada di SMK Renado Klaten. Nah, kemudian untuk segitiga restitusi bagaimana nanti guru itu menggali mengajak murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nanti ada tahap-tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh caranya melaksanakan segitiga restitusi terhadap siswa kita yang sedang mengalami masalah. Mari kita lihat bersama untuk YouTube-nya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Jadi Bapak Ibu, sesudah kita menyaksikan video ini, jadi dari 5 posisi kontrol yang kita pilih dan sepakati adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai posisi kontrol manajerial itu kita di dalam menyelesaikan suatu tindakan kita menggunakan prinsip segitiga restitusi. Seperti yang sudah ada di dalam video tadi, sudah cukup jelas contohnya. Jadi pada saat ada permasalahan, guru tidak boleh langsung mengejar siswa bahwa dia bisa dan sebagainya. Tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi seperti menstabilkan identitas. Di situ pada saat murid mengungkapkan apa itu hal yang dia alami tidak diterima, dia dibilang sama temannya bahwa ada suatu masalah dengan temannya tadi, guru di situ menstabilkan identitas, ya yang namanya membuat kesalahan itu wajar seperti itu. Jadi kita agak membombong siswa kita yang mengalami kesalahan ya atau mengalami suatu tindakan yang kurang benar, itu yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita ajak murid yang kamu lakukan itu apa saja tadi ya, seharusnya kan Anda bisa tidak melakukannya lebih, tapi kan untuk hanya meminta saja di kelas karena tidak diterima untuk diomongin temennya yang kurang benar ya, kurang pas itu ya, itu yang validasi tindakan yang salah. Sehingga pada akhirnya sudah siswa merasa ya Pak, saya ternyata salah ya, seharusnya saya tidak begini. Dan kita tanyakan keyakinan kelasnya, ternyata
ternyata dia kurang bisa menghargai temannya gitu. Meskipun tadi temannya bilang seperti itu, tapi seharusnya tidak usah bertanya, bisa. Nah, itu yang namanya menanyakan keyakinan. Saya kurang bisa menghormati teman, dan akhirnya di situ nanti siswa kita ajar bersama-sama untuk mendiskusikan solusinya. Yang pertama, siswa tersebut akan minta maaf pada temannya yang tadi. Kemudian yang kedua, dia akan apa? Tidak akan mengulangi hal tersebut. Sehingga itulah yang namanya tahapan segitiga restitusi, sehingga anak itu termotivasi untuk memperbaiki dirinya dan kesadaran pribadi. Maka yang disampaikan baik dalam apa itu 5 posisi kontrol tadi, video yang tadi dengan video yang sekarang mengenai segitiga restitusi itu sama. Jadi yang diharapkan anak itu muncul kesadaran dari dalam diri sendiri. Misalnya anak melaksanakan suatu aturan itu karena dia sadar, bukan karena takut dihukum dan lain sebagainya. Ini sudah sampai pada yang terakhir nih Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan di YouTube. Posisi kontrol yang disarankan sebagai manajerial, kemudian pendekatan dalam menyelesaikan masalah namanya tahapan segitiga restitusi. Sudah ada langkah-langkahnya, tetapi jika masalahnya sederhana, yang penting anak disadarkan kembali kepada nilai atau keyakinan yang nanti diharapkan. Anda sudah melakukan seperti itu, melanggar keyakinan yang mana atau belum menerapkan keyakinan yang mana, sehingga nanti anak sadar harapannya kembali untuk berbuat baik begitu. Nah kemudian biar membuat siswa-siswi kita terkadang melakukan kesalahan itu juga tergantung dari 5 kebutuhan dasar manusia. Dan mungkin dari Pak Okta bisa menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Misalnya nanti ada yang kurang, pasti dia akan berperilaku yang menyimpang. Seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Okta bisa menyampaikan sebagai itu. Nah, selama ini kan menangani kasus anak, dan mungkin di Leonardo terbukti atau tidak karena kurang dari salah satu kebutuhan apa itu manusianya, ternyata anak itu melakukan hal yang kurang baik. Monggo Pak Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya setuju apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Indah, bahwa seorang siswa itu dapat dengan sukarela melaksanakan disiplin positif dengan cara kita memanusiakan manusia. Sudah manusia kok dimanusiakan. Ini ada 2 teori yang berlainan yang ada di sekolah kita. Yang satu aliran behavioristik, bahwa perilaku dapat diubah dengan hukuman. Tetapi ketika sudah menjelaskan, saya menangkap bahwa budaya positif itu dapat dibentuk dengan teorinya Abraham Maslow, yaitu memanusiakan manusia. Dengan adanya kita memberi kesempatan kepada siswa bahwa humanistik, bahwa kita dapat memanusiakan manusia dengan memberikan hubungan besar. Yang pertama adalah
kebutuhan fisiologis akan sandang, papan, tangan, itu kebutuhan yang diberikan oleh orang tua mereka masing-masing. Kebutuhan primer, kalau sudah tercukupi, kedua kebutuhan sekunder, tersier, dan sebagainya. Satu kebutuhan fisiologis artinya kebutuhan yang bisa dilihat dan didapat dengan mudah. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang ini bisa didapat oleh orang tua. Guru juga bisa memberikan kasih sayang, tapi kasih sayangnya sebatas orang tua, tidak boleh lebih. Jika kasih sayang dari orang tua itu kurang, maka peserta didik juga akan mengalami masalah. Kok saya tidak diperhatikan di rumah? Orang tua saya setiap hari bertengkar dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa aman. Ketika peserta didik, wah saya merasa aman di Leonardo, di sekolah ini. Guru memperhatikan, guru tidak memberikan hukuman, tetapi tadi fungsinya sebagai manajer, yaitu mengarahkan dan memberi tanggung jawab penuh kepada peserta didik. Saya merasa aman sekolah di SMK Leonardo, tidak ada paksaan dan sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, nilai sanjungan. Ketika siswa mengerjakan tugas dikumpulkan, ya tugas guru yaitu memberikan nilai. Jangan tugas itu hanya ditumpuk saja, begitu saja, tetapi keinginan siswa, tugas saya nilainya berapa ya? Nah itu siswa juga perlu tahu nilai tugas itu seperti apa. Nah, kebanyakan para guru yang menumpuk tugas-tugas tersebut, tetapi dalam psikis peserta didik juga saya ingin melihat hasil jerih payah saya sendiri. Terus nilai, terus ada sanjungan. Nah, ketika siswa tampil, tugas guru itu memberi apresiasi. Itu sangat berharga di dalam hati peserta didik. Ketika 4 kebutuhan tersebut sudah tercukupi, maka 5 yang menyempurnakan yaitu aktualisasi diri. Siswa dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Contoh dalam kegiatan-kegiatan sekolah, OSIS, pramuka, dan sebagainya itu adalah wujud aktualisasi diri para peserta didik. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ustaz dan Bapak Ibu semua. Itu yang saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, sesudah tadi saya menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai disiplin positif, kemudian mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian mengenai motivasi terhadap manusia, mengenai 5 posisi kontrol, dan juga penyelesaian permasalahan dengan segitiga resolusi. Di sini saya akan menggambarkan atau menjelaskan mengenai budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, SMK Leonardo Klaten, ataupun nanti budaya positif yang akan saya usulkan untuk bisa dikerjakan menjadi program sekolah kita SMK Leonardo Klaten. Yang pertama, budaya positif yang sudah ada di SMK Leonardo Klaten yang membuat Bapak Ibu guru dari sekolah lain itu merasa terharu, yaitu kemarin juga pada saat ada pertemuan menggunakan Google Meet dari Bu Dwi Rahayu dari SMK Negeri 1 itu sangat mengapresiasi siswa-siswi kita. Karena apa? Begitu sampai di gerbang sekolah di SMK Leonardo Klaten, anak langsung apa? Langsung menuntun kendaraan bermotornya
sampai ke tempat parkir. Meskipun lumayan jauh, anak-anak juga tetap semangat. Begitu juga dengan pulang, anak juga akan menuntun motor dari parkiran sampai ke gerbang depan sekolah. Baru nanti sepeda motornya dinaiki. Kecuali kalau hujan, memang boleh dinaiki tetapi pelan-pelan. Nah di situ ada nilai budaya yang kita kembangkan. Yang pertama ya supaya anak tersebut memiliki etika, sopan santun, dan juga untuk keselamatan. Karena jalan banyak siswa ataupun guru yang lalu-lalang untuk menyeberang. Nah itu yang sudah ada di sekolah. Nanti bisa disaksikan lewat video ini ya. Kemudian budaya yang sudah terjadi juga di SMK Leonardo yaitu dalam menggunakan cara berpakaian dan juga rambut. Cara berpakaiannya setiap kali sekolah dia harus sesuai dengan seragam yang sudah diatur, seperti Senin, Selasa menggunakan seragam OSIS, Rabu pramuka, Kamis batik panggung, kemudian yang Jumat menggunakan seragam khas Leonardo yaitu kuning merah. Dan harus pasti menggunakan ikat pinggang dan juga sepatu safety. Itu sudah menjadi kesepakatan antara sekolah juga dengan orang tua dan siswa. Jadi memang kita menjaga kerapian dari dalam pribadi kita dengan penampilan yang ada. Nah untuk rambut ada ketentuannya juga. Untuk yang perempuan itu paling tidak rambutnya di atasnya pundak. Sehingga tidak sampai menyentuh di kerahnya. Kemudian yang laki-laki ada perbandingan. Yang bagian samping kiri kanan itu ketebalannya 1 cm, kemudian yang bagian atas 2 cm. Jadi memang agak seperti potong brush. Itu menggambarkan bahwa anak-anak Leonardo harapannya apa? Tertib, nilai-nilai budayanya tertib, kemudian juga apa itu disiplin, dan juga di dalam nanti mereka dibengkel-bengkel karena rambutnya pendek dan terus itu aman, yaitu untuk nilai budaya keselamatan. Pagi Bu. Ya, Pak. Pagi Bu. Nah kemudian yang nilai budaya yang akan saya kembangkan di SMK Leonardo Bapak Ibu ini, harapannya nanti dari saya mengusulkan dan Bapak Ibu guru semuanya setuju dengan apa yang saya usulkan, yaitu tentang kebersihan kelas. Karena saya memiliki program bahwa sekolahku membuat aku nyaman untuk tinggal dan juga nyaman untuk belajar. Dengan lewat kebersihan yang bagaimana? Terutama pada saat akhir pelajaran. Pada saat akhir pelajaran terkadang kan mungkin ada potongan kertas atau mungkin pensil yang ada di laci. Nah itu harapannya nanti anak-anak itu bisa membersihkan sebelum dia pulang, juga termasuk yang di sekitarnya. Mungkin kalau ada bungkus permen atau apa, dan nanti pada saat akhir pelajaran anak-anak nanti membuangnya ke tempat sampah, dan sesudah itu nanti kursi itu dibalik ke atas supaya nanti mungkin anak-anak yang piket itu lebih gampang di dalam membersihkan atau menyapu tempat yang ada atau kelas yang ada. Jadi itu budaya yang saya akan kerjakan di SMK Leonardo dan mohon dukungan dari semua Bapak Ibu juga akan merasakan seperti itu sehingga anak itu di SMK Leonardo merasa teman-teman sendiri, dia nyaman untuk tinggal, dia nyaman untuk belajar. Itu dari penerapan budaya positif yang akan saya laksanakan. Jadi dengan hal yang kecil mencoba
dibantu membersihkan dari laci, dari tempat sekitarnya, dan juga supaya nanti gampang dibersihkan kelasnya. Nanti kursinya kita angkat dibalik ke atas meja. Itu dari Bapak Ibu yang akan saya sampaikan sebagai program yang akan kami lakukan dalam mengembangkan disiplin positif di SMK Leonardo. Jadi materi selanjutnya kita akan masuk ke materi apa tadi? Argumentasi. Kita akan pelajari untuk pelajaran berikutnya ya. Baik, kalau begitu karena sudah bel kita akan pulang. Ya, silakan bersih-bersih terlebih dahulu. Besok kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya ya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kalau begitu karena ini sudah waktunya pulang, maka mari kita bersih-bersih terlebih dahulu, dilihat bawahnya, kanan, kiri, lantainya apakah sudah bersih? Silakan diambil. Silakan diambil lalu minyak bawang. Silakan diambil teman-teman. Oke. Baik. Silakan Jen. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pulang ya. Silakan. Silakan diangkat kursinya. Bersama sebagai akhir saya hanya ingin dari Bapak Ibu menanyakan saja yang masih kita ingat sebagai bahan refleksi. Satu kata apa yang sudah tadi disampaikan tadi, satu kata aja, kalimat juga boleh supaya Bapak Ibu masih mengingat apa yang sudah kita pelajari di sana. Mungkin dari sebelah sana, Pak Niko. Proaktif. Ya, proaktif. Oke, Dina. Restitusi tadi. Restitusi, penyelesaian masalah ya, siswa. Pak. Menyelesaikan masalah secara manajer.
Saya sudah Pak. Sudah ya, mulai. Oke, ya, masih ya. Oke, Bu Robi. Oke, Pak Indi. Budaya positif ya. Pak Henry. Pak Andreas tiga ya. Pak Dias. Oke. Kita sudah belajar, maka mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat. Semuanya Bapak Guru hebat ya. Bapak Guru hebat. Selamat untuk menyelesaikan hal-hal kepada siswa-siswi yang kita dapati dengan tadi yang sudah disampaikan dari sumber-sumber yang sudah kita pelajari. Selalu semangat, selalu sehat, Tuhan memberkati.